Ada generasi-generasi emas dalam kehidupan yang melewati masa-masa kehidupan dengan percepatan yang luar biasa. Percepatan dalam segala hal. Nenek moyang kita dari jalan kaki ke roda itu butuh ratusan tahun. Dari roda ke mesin butuh ratusan tahun. Akan tetapi di tahun 90-an sampai tahun 2000 ini, era-era ini, percepatannya luar biasa. Tahun 90, orang masih sibuk dengan nonton TV secara bersama-sama. Hari ini televisi bisa kita tonton dari satu tempat namanya smartphone. Hilangnya alat komunikasi konvensional yang terjadi dari nenek moyang kita masih omong-omong, berubah menjadi tulis-menulis. Kemudian dari tulis-menulis terjadi perubahan yang sangat cepat menggunakan suara. Semua diisi oleh dunia baru namanya smartphone. Bahkan Pak Pos pun hilang. Sampai kemudian nenek moyang kita masih omong-omong, koran pun hilang. Wartawan koran hari ini sudah tidak ada. Padahal dulu tahun 90 sampai 2000 masih sangat dibutuhkan. Sekarang hampir jangan. Sampai kemudian semuanya hilang. Hal-hal yang dulu kita sangat tergantung kepadanya. Alat penerangan yang namanya batu baterai yang kita taruh di sebuah alat namanya, orang Jawa sebutnya senter atau stolop, tiba-tiba hilang, diganti oleh yang namanya handphone. Nah, percepatan ini menjadi sangat cepat ketika tiba-tiba di tahun-tahun 2000-an 10 ini, semua bisa diselesaikan dari dalam rumah. Dan semua orang bermimpi semua akan diselesaikan dari dalam rumah. Komunikasi dengan orang sudah tidak lagi datang ke rumah orang yang kita ajak komunikasi. Tapi sudah cukup dengan video call. Atau paling tidak WA. Kita pengen ke warung, sudah tidak lagi ke warung. Tapi tinggal belanja lewat online. Kita tidak lagi kemudian sekarang melihat pekerjaan konvensional. Ada orang tidur di kamar, bisa dapat uang. Ngaji, yang dulu harus mendatangi majelis, sekarang bisa lewat kamar, lewat online. Dan ini hanya terjadi tidak lebih dari 10 tahun. Nah, pemenang-pemenang dari peradaban ini adalah orang-orang yang mampu memfasilitasi apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Nah, COVID ini sebenarnya adalah satu momentum di mana manusia dipercepat untuk berada dalam ruang-ruang yang semakin sempit tanpa sosialisasi. Komunikasi sudah bisa dengan online. Apa-apa dengan online. Nah, sekarang orang ke masjid dalam bahasa gampangnya. Jadi online wong masjidnya tutup. Nah, ini adalah sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Dan PMII sebagai satu pergerakan yang berisi anak-anak muda yang sangat punya ambisi-ambisi besar untuk berada dalam setiap perubahan sejarah peradaban, kita berharap dari anak-anak PMII lahir orang-orang yang mampu berada dalam pusaran memfasilitasi kehidupan baru. Jadi fase kehidupan baru ini semoga PMI tidak hanya jadi penonton, tapi mampu menjadi
fasilitator yang dimana apa yang diciptakannya mampu memfasilitasi kehidupan orang banyak. Ruang-ruang itu yang ngisi tidak banyak. Dunia semua difasilitasi hari ini untuk komunikasi hanya dengan beberapa kelompok kecil. Mencari teman difasilitasi oleh Facebook. Mencari ruang difasilitasi oleh Google. Mencari tempat difasilitasi oleh Google, apa itu namanya? Google Map. Fasilitasi semua. Jadi sebenarnya orang ini sudah pelan-pelan melockdown dirinya sendiri di dalam rumahnya masing-masing. Lah sekarang ini lagi kerasa ketika lockdown-nya itu tidak dilakukan dengan kesadaran, tapi dipaksa oleh keadaan yang kemudian kita kenal dengan istilah COVID-19. Nah, inilah kehidupan baru. Ini adalah periode baru. Nah, periode baru ini pasti akan ada hal-hal yang baru. Dulu saya cerita, saya ngurus izin LKD mesti jalan kaki, minta sumbangan mesti cari uang. Sekarang sudah digantikan oleh M-Banking, tinggal kontak. Sudah tidak ada lagi. Itu belum sampai 30 tahun, baru 20-an tahun yang lalu. Pola kehidupan semakin terbuka. Tapi manusia semakin menyempit ruang gerak sosialnya. Karena ruang gerak sosial difasilitasi oleh kelompok-kelompok kecil yang ada di dunia. Sehingga manusia termanifestasi kehidupannya berada dalam ruang-ruang sempit. Namanya kehidupan kamar, namanya kehidupan smartphone. Nah, itu adalah peradaban baru yang pasti akan melahirkan siklus baru, mekanisme baru. Dan PMII sebagai orang pergerakan tidak boleh melupakan ini. Permainan-permainan dunia ternyata tidak dikendalikan oleh banyak orang. Sebagian besar malah hanya menjadi supporter. Nah, supporter-supporter inilah yang akhirnya akan selalu menjadi support dari permainan-permainan baru dunia yang memfasilitasi tidak banyak orang. Ya, kita komunikasi seperti ini, ternyata yang memfasilitasi ya bukan orang PMII, tapi orang yang punya namanya pikiran, namanya membuat sistem namanya Zoom. Nah, cari orang difasilitasi oleh Google. Itu tadi. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena secara alami di mana manusia akan berada pada ruang yang sangat sempit difasilitasi oleh kehidupan baru. Nah, masalah di situ ada penyakit yang mempercepat lockdown-nya manusia ini menjadi sangat cepat. Nah, inilah kita minta kepada Allah agar kita selamat sebagai makhluk di bumi Allah ini, manusia tidak punah. Karena penyakit ini kalau tidak bisa dihentikan, menyerang manusia, manusia akan punah. Nah, kalau manusia punah, apakah kemudian apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Karena di dunia ini sudah berkali-kali ada makhluk yang punah. Dinosaurus punah, apa-apa punah. Marilah kita minta kepada Allah agar situasi ini ada secepatnya menemukan jalan keluarnya dan manusia kembali bisa menjadi manusia yang lumrah, manusia yang bisa bergerak. Sehingga manusia tetap bisa memperlakukan kehidupannya sebagai orang yang bisa bergerak bebas. Ini kan prinsip dasar pergerakan. Nah, anak-anak mahasiswa bisa kembali sekolah secara normal sebagaimana manusia itu. Nah, inilah maka kita minta kepada Allah semoga situasi ini secepatnya diberikan jalan keluar dan manusia adalah tetap menjadi manusia yang akan mengembangkan kehidupan sebagai khalifahnya.
Marilah kita beristighosah minta kepada Allah dimanapun kader-kader PMII, para sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Allah memberikan ridhonya dan lewat istighosah yang dilakukan oleh PMII, Indonesia aman, dunia menjadi tentram.